Selamat pagi semua, perkenalkan nama saya Sohira sebagai pemandu Anda di Kuliner Hokja Pontianak City. Kita sambut kedatangan wisatawan kita di tim KKGS 2021 di SMK Negeri 1 Pontianak. 3 remaja putri yang hadir jauh-jauh dari kota Surabaya, di mana mereka akan enjoy menikmati kuliner beserta indahnya pemandangan Sungai Kapuas yang merupakan sungai terpanjang di Indonesia dengan memiliki panjang 1143 km. Rencana dari sini kita akan langsung menikmati kuliner yang ada di Jalan Tanjung Pura, yaitu kita akan ke Sukahati Cafe Legend. Ini dia Jalan Tanjung Pura, dan ya sampai juga kita di tujuan kita Sukahati, yaitu salah satu warung kopi legend dari 1972. Tentunya kita bisa melihat aktivitas yang ada di sana. Ini salah satu owner yang ada di sana dengan lincahnya melayani para tamu yang hadir di sana. Tentunya kita reserve langsung secangkir kopi beserta cemilan yang memang jadi suatu favorit di sini, bukan hanya orang tua saja tetapi para remaja yang ada, yaitu pisang goreng Srikaya, keladi goreng Srikaya, dan roti-roti yang lain yang ada di sini. Ini salah satunya aktivitasnya para pelayannya. Lincahnya memotong pisang selai Srikaya sesuai dengan owner yang ada. Ya, ini kita bisa lihat piring demi piring disusun yang akan disiapkan sesuai dengan pesanan para tamu yang ada di sini. Kita bisa lihat ini keladi goreng, ini Srikaya, ya ini luar biasa manisnya, ditemani dengan secangkir kopi. Udah lengkap sudah ini sajiannya. Kita akan icip-icip bersama. Ya, tentunya kita apa sih rasanya maknyus, tentunya ya nyami. Kita bisa lihat bahwa bukan hanya kalangan remaja aja ya, walaupun legend, tapi ini menjadi tujuan yang masih saat ini menjadi tujuan utama, terutama di hari Minggu dan weekend hari lainnya. Oke, kita lanjut ke Waterfront City, pintu masuk untuk menyelusuri Sungai Kapuas. Di sana ada aktivitas olahraga anak-anak. Kita tentunya akan melihat nih sejarah ya berdirinya kota Pontianak. Ya, ini waterfront sepanjang ini kita melihat bukti sejarah. Di sana akan ada yang namanya Istana Kadriah Mecijami. Pontianak didirikan pada tahun 1771 oleh Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri yang merupakan keturunan Arabi. Ini merupakan fondasi atau cikal bakal kota Pontianak. Ini salah satu aktivitas yang bisa dilihat di Sungai Kapuas, yaitu selusur sungai dengan menggunakan kapal Galah Herang. Kapal ini bisa memuat 50-100 orang. Dan kita juga bisa melihat Pelabuhan Senghi. Ya, Pelabuhan Senghi merupakan berasal dari kata Teng Senghi, salah satu seorang konglomerat Pontianak yang namanya diabadikan jadi nama dermaga. Sampai saat ini dermaga ini masih digunakan sebagai dermaga tradisional untuk mengangkut barang-barang atau bahan-bahan komoditi dari dan ke kabupaten lain. Ini kapal-kapal yang dijadikan kapal Bandung namanya, sebuah kapal yang bisa berhari-hari, ada penghuninya dan aktivitas seperti ada di rumah. Ya, ini salah satu bangunan rumah adat asli Melayu yang masih ada di bantaran Sungai Kapuas. Bangunan ini dibangun dengan kayu ya, kayu Kalimantan atau orang Jawa bilang kayu besi atau kayu ulin ya, kayu hitam. Itu sama aja artinya. Ini di pondasi rumah ini dengan tiang yang sangat tinggi karena untuk menghindari dari banjir rob dari luapan Sungai Kapuas tadi. Ya, di sini juga kita bisa melihat wihara. Wihara ini bernama Vihara Bodhisattva Karaniameta yang dibangun pada tahun 1829 Masehi. Wihara ini dominan berwarna merah
yang artinya melambangkan sebagai simbol rasa gembira dan kesejahteraan. Kita masih berada di kawasan Waterfront City. Saat ini kita berada di Taman Kapuas Park. Ya, Taman Kapuas Park di sini banyak aktivitas olahraga pagi oleh semua kalangan ya, Bapak Ibu, ada remaja, ada ibu-ibu. Di sini juga kita bisa menikmati indahnya pemandangan di tepi Sungai Kapuas seperti jembatan. Ya, jembatan menghubungkan antara Waterfront City dengan Taman Alun Kapuas. Di sini juga ada tugu miniatur Khatulistiwa. Ada kapal Galah Herang ini Bapak Ibu yang biasa dipakai untuk wisata. Dan juga ada Tugu Tanjak. Untuk lebih jelas, ini salah satu miniatur Tugu Khatulistiwa yang ada di sana. Ada air mancur di sana. Terus juga ini penampakan yang lebih jelas Bapak Ibu tentang Tugu Tanjak. Tanjak artinya ini sebagai mahkota pria ya yang ada di atas kepala apabila menggunakan baju daerah Melayu, khususnya yang digunakan pada saat seremonial upacara. Ini adalah jembatan tadi connecting antara Waterfront City dengan Taman Kapuas Park. Jembatan ini sangat indah, megah. Apabila kita dekati, luar biasa, semua terbangun dari cat warna kuning ya. Kita kuliner kembali ke Glam Cafe, di mana merupakan jajanan khas dari etnis Tionghoa, yaitu cakwe. Di sini kita bisa melihat berbagai macam varian rasa cakwe, dari cakwe kukus, cakwe bakar, cakwe telur, cakwe asli biasanya diisi dengan ucai ya, atau sayur, bengkoang juga ada. Nah, ini penampakan dari cakwe kukus yang ada stik merah itu. Terus ini merupakan cakwe telur yang bentuknya bulat, beraneka ragam rasa ya. Ada kalau mau pesan yang pedas juga boleh, yang rasa original juga ada. Nah, ini cakwe bakar. Anda bisa memesan sesuka hati yang ada di sini. Selanjutnya kita akan melanjutkan perjalanan menuju UMKM Kota Pontianak, di mana kita bisa berbelanja berbagai macam produk khas unggulan yang ada di Kota Pontianak. Seperti yang kita lihat ini adalah corak insang, kain corak insang. Ini produk kosmetik dari Olivera atau lidah buaya. Ini koleksi pakaian-pakaian yang dibuat dari berdasarkan batik corak insang, dan ini adalah favorit kafe asli Kota Pontianak. Perjalanan kita akan berakhir di rumah makan Melayu, yaitu di Balai Saji. Selamat datang di Balai Saji. Di sini kita akan menikmati makanan khas Melayu, di mana akan disajikan oleh pelayan-pelayan yang luar biasa yang ada di sini, ramah tamahnya. Rumah makan ini namanya Rumah Makan Saprahan. Sesuai dengan pemesanan yang sudah kami lakukan, kita memesan jenis khusus masakan khas Melayu yang ada tersaji di sini. Seperti yang Anda lihat, kita akan menikmati bersama seperti olahan sayur keladi atau namanya sayur talas ya. Kalau yang ada di daerah lain mungkin menyebutnya talas. Ini ada yang lebih menarik lagi. Wah, sudah lengkap semua. Begitu cepat menyajikan. Ini namanya paceri nanas. Paceri nanas itu nanas yang dibuat semacam gulai. Ini ikan masak asam pedas. Khususnya hari ini kita pesan ikan kakap. Ya, ikan kakap yang menjadi salah satu favorit menu yang ada di sini. Tak lupa di sini juga tersedia yang namanya sambal dalca. Apa itu sambal dalca? Sambal dalca yaitu sambal yang mentah semuanya, bukan sambal matah ya. Ada tomat, cabai, dikasih jeruk, diiris sedikit, ada belacan. Belacan itu terasi namanya kalau di sini. Ya, sajian yang terakhir ya, ini namanya
acar timun. Tapi uniknya di sini ada rebusan telur yang diiris, lalu ada kentang ditumbuk halus. Yang paling istimewa yang membuat sajian ini lebih harum lagi, adanya bawang goreng yang ditaburkan di atasnya. Yummy pokoknya. Ya, tak lupa juga di sini ada disediakan minuman khas, yaitu namanya air serbat. Air serbat khas, air seperti air kalau yang di Yogyakarta itu yang namanya wedang uwuh ya. Dimana di sini juga sama, direbus bersama dengan rempah-rempah yang lain seperti ada kayu sepang sebagai inti daripada nama itu sendiri, ada kapulaga, cengkeh, jahe, asam manis, buah pala, dan kayu manis. Di sini ini minumannya rasanya khas tersendiri, sepet-sepet begitu gimana gitu ya, tapi enak, seger, apalagi kalau sedikit campur dengan es gitu. Selesai sudah kita menikmati hidangan makan malam di rumah makan Saprahan, kita akan belanja terlebih dulu sebelum meninggalkan kota Pontianak. Kita masih dalam kondisi pandemi, tentunya pastikan kita dalam kondisi yang bersih. Jangan lupa kita cuci tangan pakai sabun, menggunakan masker. Itu suatu kewajiban kita walaupun pandemi ini belum selesai ya. Walaupun sedikit aura di Pontianak ini sudah wow untuk wisata. Untuk itu kami berusaha menghidupkan kembali. Kita datangin Brownies Cafe Nabila, ya namanya brownies ya. Tapi bukan hanya brownies aja di sini yang dijual di sini. Antara lain ada keripik khas pisang Pontianak, keripik keladi yang buahnya tadi untuk dibuat keripik, batangnya dibuat sayur yang tadi kita telah nikmati bersama. Akhirnya berakhir sudah perjalanan tur hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kunjungannya. Bye. Kita tim KKDS 2021 SMK Negeri 1 Pontianak UIW. Yes, SMK bisa. SMK 1 ya.